Selain ancam Najwa Shihab, anak buah Megawati di PDIP berani desak KPK bongkar kebijakan Presiden Jokowi. Selain melancarkan ancaman untuk Najwa Shihab, anak buah Megawati di PDIP, Arteria Dahlan berani desak KPK bongkar korupsi di lingkaran Jokowi. Sosok Arteria Dahlan mendadak mencuat setelah ribut-ribut dengan presenter Najwa Shihab. Bahkan politisi PDIP ini mengancam Najwa meminta maaf lantaran pernyataannya menyinggung anggota DPR. Selain mengancam Najwa Shihab, rupanya anak buah Megawati ini juga sosok yang berani. Belum lama ini Arteria Dahlan berani mendesak KPK untuk membongkar praktik korupsi di lingkaran Jokowi terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sementara itu terkait perseteruan dengan Najwa, Arteria Dahlan meminta presenter mata Najwa itu meminta maaf kepada DPR secara institusional atas kritik yang dilayangkan sebelumnya. Menurut Arteria Dahlan, banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif. Dan bila Najwa Shihab tak meminta maaf, Arteria Dahlan juga melontarkan kalimat yang tidak baik bernada ancaman. Saran saya secara pribadi selaku anggota Komisi 3, selaku anggota Badan Legislasi dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan COVID-19, meminta Najwa meminta maaf, kata Arteria dalam keterangan tertulis. Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR, lanjut dia. Ia menilai pernyataan yang disampaikan Najwa memiliki konsekuensi hukum yang serius. Terlebih disampaikan pada saat kondisi negara dalam tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Saya yakin banyak yang disampaikan Najwa juga belum tentu benarnya. Tapi kan mereka malas menanggapinya dan mempermasalahkannya. Sementara itu, Arteria Dahlan juga meminta KPK bongkar korupsi di lingkaran Jokowi. Terkait hal itu, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencermati Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi. Hal tersebut disampaikan Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 dengan KPK secara virtual Rabu 29 April 2020. Mengutip dari kompas.com. Anak buah Megawati di PDIP ini menyoroti aturan dalam Perpu tersebut yang membuat pemerintah dapat mengubah postur anggaran negara tanpa melibatkan DPR. DPR membuat undang-undang menetapkan APBN, jadi kewenangan kita juga harus dijaga, makanya tolong kaji itu Perpu. Bicara materi muatan juga, apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tak melampaui kewenangan undang-undang, menabrak fatsun konstitusi, mengasihkan kekuasaan pemerintah Pak Jokowi, kata Arteria Dahlan. Selain itu, Arteria Dahlan mempertanyakan kegentingan yang membuat pemerintah mengeluarkan Perpu COVID-19. Padahal Presiden Jokowi memiliki menteri-menteri yang dapat membantu penanganan pandemi. Apa harus gawat sekali harus kita buat Perpu, kebutuhan begitu mendesakkah? Apa guna menteri pejabat negara kalau begitu di saat genting? Lepas tangan pada ketakutan, minta tolong, minta imunitas, ujarnya. Lebih lanjut, Arteria Dahlan juga meminta KPK melakukan pengawasan terhadap anggaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah, yaitu sebesar 405,1 triliun rupiah, sebab Arteria Dahlan mencium aroma korupsi hingga penyelewengan di lingkaran pemerintah. Namun Arteria Dahlan tak menyebutkan pihak yang dicurigai tersebut. Kita bukan nggak tahu mainan siapa desain, siapa yang diuntungkan. Beneficial owner kita juga tahu. Uang yang sudah ada dialokasikan, saya minta betul KPK memeriksa evaluasi monitoring tentang penetapan program prioritas serta besarannya, tuturnya.
Adapun Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 digugat ke Mahkamah Konstitusi. Roky Gerung lihat dukungan PDIP kepada Jokowi memudar seiring adanya pandemi COVID-19. Pengamat politik Roky Gerung menyebut dukungan PDI Perjuangan kepada Jokowi kian memudar seiring dengan merebaknya wabah COVID-19. Menurutnya, jika Jokowi tak mampu mengatasi sejumlah masalah pemerintahan, PDIP akan turut menjadi sorotan. Pada kesempatan itu, mulanya ia menyinggung kemampuan Jokowi menangani pandemi. Itu kendala aturannya begitu, tapi kendala itu bisa tiba-tiba lenyap karena COVID-19. Saya coba bikin skenario juga kalau Presiden gagal menangani keadaan ini karena ketidakjelasan arah, kata Roky. Akibatnya, APBN hancur, itu artinya legitimasi Presiden berhenti di situ. Menurut Roky, jika Jokowi gagal, itu akan berpengaruh pada kondisi perekonomian. Tak hanya anggaran yang mulai habis, ia juga menyebut investor tak akan mau lagi berbisnis di Indonesia. Begitu legitimasi berhenti, investor juga mulai menarik diri lagi, terangnya. Begitu investor mulai menarik diri, bisnis berhenti lagi. Padahal kita tahu sumber bisnis partai, terutama partai pendukung rezim, adalah bisnis oligarki itu. Lebih lanjut, Roky pun menyinggung peluang pemerintahan Jokowi berhenti sebelum 2024 mendatang. Menurut dia, partai pendukung akan merasakan imbas jika Jokowi tak mampu menyelesaikan masa pemerintahan hingga 2024. Nah, sekarang dia nggak punya bisnis partai-partai ini, jadi pasti sumber uangnya hilang, jelas Roky. Apalagi kalau Presiden Jokowi gagal memelihara momentum sehingga dia enggak nyampe 2024 dengan alasan macam-macam. Bukannya kita inginkan, tapi proses sosiologi bisa begitu, imbuhnya. Tak hanya PDIP, sejumlah partai pendukung akan jatuh jika hal itu terjadi. Kalau Presiden Jokowi berhenti sebelum 2024, seluruh partai pendukung langsung nyungsep, terangnya. PDIP sudah hilang aura, Golkar, Nasdem, maka timbul suasana baru itu. Karena itu, menurutnya kini PDIP sudah berhati-hati memberikan dukungan untuk Jokowi. Itu sangat mungkin terjadi, karena itu kita anggap PDIP sekarang hati-hati memberi dukungan maksimal. Karena kalau Presiden salah, yang disalahin PDIP juga, tukasnya. Skema pemulihan ekonomi ala Jokowi. Di sisi lain, sebelumnya Jokowi mengungkapkan 5 skema besar yang disiapkan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Seperti COVID-19 telah memberikan dampak yang begitu besar bagi sektor ekonomi lantaran banyak aktivitas ekonomi yang berhenti. Dilansir dari tribunwow.com, Jokowi menegaskan perekonomian tetap harus terjaga. Sektor ekonomi yang menjadi perhatian khusus dari Jokowi adalah mereka para usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi pers video di Istana Merdeka Rabu 29 April lalu, yang tayang di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ada 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, usaha kecil dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan, ujar Jokowi. Untuk skema pertama, menurut Jokowi adalah pemberian bantuan kepada pelaku UKM.
Menurutnya, mereka harus diperhatikan dan pastikan juga sudah terdaftar sebagai bagian penerima bansos. Skema program pertama untuk pelaku usaha UKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak COVID-19. Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja, jelasnya. Kemudian skema kedua menyangkut pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sektor ini harus mendapatkan relaksasi dan restrukturisasi yang menyangkut perkreditan. Kedua skema intensif perpakaian atau perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, kata Jokowi. Skema program yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai subskema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultramikro, PNM Mekar, dan di Pegadaian, sambungnya. Selanjutnya adalah berupa pemberian stimulus berupa modal kerja bagi UMKM. Jokowi juga meminta untuk diperluas kembali lantaran menurutnya yang terdampak COVID-19 lebih banyak. Dirinya lalu berharap kementerian lembaga BUMN dan para pemerintah daerah untuk bisa membantu menghidupkan kembali sektor UMKM. Skema yang keempat mengenai perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Kemudian yang kelima, kementerian lembaga BUMN dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery, konsolidasi. Usaha ini penting sekali, jelasnya. Selain itu, juga realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyetok sektor UMKM.